diampunin dosa-dosanya gitu loh. Ya. Bang Ferdi coba punya saya di highlight. Host yang bisa meng-highlight. Ya, di highlight punya saya. Host Nah, minta tolong. sudah. Jadi ternyata tidak bukan gini. Dosa kita tuh banyak. Banyak banget. Tujuan kita tuh pengennya ke surga gitu ya. Benar ya? Jadi tujuan kita itu ke surga. Sekarang jalan menuju surga itu gimana? Itu kan kemudian pertanyaannya. Apakah kita yakin hanya dengan amalan kita saja kita bisa berangkat ke Baitul, kita bisa berangkat ke surganya Allah, bisa masuk ke surganya Allah? Apakah yakin? Apa kita yakin sholat kita itu diterima? Apa kita yakin bahwa semua amal kita itu diterima kemudian berbalas surga? Yakin nggak kira-kira? Nah, kalau tidak yakin, maka beramallah dengan cara menolong orang lain beramal. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh, ada orang yang pengen baca Quran. Oke, kemudian kita nitip tuh amalannya dia, nebeng gitu. Gimana caranya? Belikan dia Al-Quran, yang Quran itu dia baca, Quran itu dia hafalkan, Quran itu ditadaburi sama dia, dan Quran itu berasal sumbernya dari antum. Kemudian, kita juga nggak pernah yakin apakah pintu surga itu kebuka untuk kita atau tidak gitu ya. Maka ada pintu surga lain. Contoh, hadisnya mengatakan begini, barang siapa yang dia itu melakukan umroh atau haji gitu ya, dan ternyata haji dan umroh itu mabrur, maka walai salahul jaza ilal jannah. Maka bagi mereka yang mabrur itu nggak ada balasan kecuali surga. Gitu. Saya sendiri amalannya sangat masih jauh gitu ya. Maka harapan saya ketika hari ini Allah izinkan saya menjadi pelayan bagi tamu-tamu Allah adalah semoga saja dari ratusan orang yang telah kita temanin perjalanannya ke Baitullah gitu ya, yang kita telah layani di Baitullah, semoga saja ada satu orang yang mabrur. Kalau bisa lebih banyak, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Kemudian begitu mereka mabrur, kata Allah apa? Laisalahu jaza ila jannah. Nggak ada balasan kecuali untuk mereka adalah surga. Harapan saya adalah ketika menjadi pelayan tamu-tamu Allah di Baitullah, kemudian ada satu di antara mereka mabrur, setidaknya Allah izinkan pahalanya yang mabrur itu juga milik saya. Gitu loh. Kenapa? Karena saya menjadi pelayan tamu Allah. Nah, maka disinilah ada kajian khidmat, abang kakak bunda sekalian. Jadi untuk bahagia ternyata gampang. Khidmat di kebahagiaan orang lain. Bahagian orang lain, maka Allah akan bahagian hidup kita. Jadi gini, saya lihat kemarin pramugari ya, bisa terbang keliling dunia. Digaji tinggi pula. Fasilitasnya luar biasa. Tapi antum tahu nggak kerjaannya pramugari itu apa? Dia itu pelayan yang melayani semua para penumpang, ya kan? Dia yang bawain nasi, dia yang bawain air, tuangin minum, dia yang bawain air panas, nuangin air, kopi, teh di pesawat gitu. Ternyata pekerjaannya adalah pelayan. Tapi pelayan ini justru adalah orang yang diberi fasilitas bisa keliling dunia gratis, bahkan dibayar sangat tinggi untuk melayani para tamu-tamu yang ada di pesawat. Nah, jadilah pelayan kebahagiaan bagi orang lain, maka Allah akan bahagiakan kita. Ya, jadilah pelayan bagi para penghafal Quran, maka pahala penghafal Quran juga milik kita. Nah, saya berharap semoga di antara antum nanti ada yang bisa berangkat ke Baitullah. Dan kalaupun antum suatu saat nanti Allah izinkan berangkat ke Baitullah, tetaplah jadi pelayan di sini. Temanin jamaah-jamaah umroh itu. Layani mereka. Walaupun antum bukan tour leader misalnya. Tapi semoga dengan cara antum layani orang itu, Allah panggil besok antum ya untuk datang ke Baitullah berkali-kali. Bukan cuma sekali gitu loh. Dan teruslah berdoa. Jangan pernah putus asa dalam berdoa.
Kadang kita tuh gini, baru doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ngerasa kayak, udahlah, kayaknya doaku nggak dikabulin. Itu nggak boleh, itu terlarang. Teruslah berdoa sampai nanti antum akan menangis karena ya Allah makasih ya telah mengabulkan doa-doaku 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi 2018 kami berdoa ya Allah pengen dong punya suatu pekerjaan gitu ya yang menjadi wasilah orang itu ke Baitullah gitu. Kami temenin mereka ke Baitullah dan 2022, 2013 kami berdoa, 2022 kami jadi team leader. Berarti kan kurang lebih 9 tahun gitu. Tapi apakah kami pernah putus dalam berdoa? Pernah letih dalam berdoa? Demi Allah, tidak pernah. Saya merinding ngomonginnya. Ya, karena lagi sedang di Masjid Nabawi gitu. Dulu ini tuh kayak bercanda gitu. Tapi sebelum itu abang kakak, kalau anda mau lihat, ini saya story telling gitu ya, true story gitu. Bagaimana perjalanan kami bisa ke Baitullah berkali-kali? Kami itu khidmat dengan Kiai Adi Pratama dari Sindo atau Kiai EM. Waslah khidmat di Ismuhu Yahya, nemenin orang-orang ngafal Quran gitu ya. Ternyata Allah balas gitu. Doa itu terkabul. Apa doanya? Sudah kita ajarin kan kemarin. Yang Allah merzukna ziarah baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am wa fi kulli syahrin bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, khidmat di sana Allah kabulkan ternyata semua doa-doa itu, ya. Jadi, nah ini doanya. Antum screenshot nih doanya nih. Ya, antum screenshot ini doanya Allah merzukna ziarata. Bahkan kalau aneh boleh sarankan ya, bukan cuma di screenshot gitu ya. Tuh, ada berbagai file dalam rapat. Antum print ini poster, antum tempel di rumah antum, di meja kerja antum. Sehingga di tempat musola rumah antum, antum tempel. Sehingga doa-doa itu antum baca terus-menerus. Nah, selanjutnya adalah buka surah ke-71 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Yuk kita bahas yuk. Kita bahas surah ke-71 ayat ke-10 sampai ayat ke-12-nya. Coba. Coba buka, kita bahas tentang bagaimana ternyata ini adalah perawalan dan ini adalah perakhiran. Ini adalah awal dan ini adalah akhir. Surah ke-71 dan surah 71 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Coba buka. Atau Bang Ferdi tolong bacakan. Bunda Wahyuningsih nanti umroh lagi nggak bulan Ramadan? Tuh, lihat Bunda Wahyuningsih di belakangnya itu banyak banget poster-poster tuh. Nah, Bunda nanti tambahkan satu poster lagi, poster doa-doa. Dan teman-teman yang lain juga, bunda-bunda lainnya juga, silakan poster-posternya di screenshot tambahkan lagi. Oke, kita mulai ya. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, jangan dihapus dulu, tetap berbagi file ya. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Berkah ya, hujan itu berkah. Amwal, Allah akan datangkan harta, Allah tambahkan harta ya. Wabanin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah jadikan bagimu taman-taman. Itu bagian juga surga-surga, keindahan-keindahan gitu loh. Wa ija'alakum anhara, dan Allah adakan bagimu sungai-sungai, jalur-jalur kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Abang kakak, ini adalah perawalan. Kalau antum pengen doa-doa diijabah, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau antum sudah tahu belum? Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma Dah, anta rabbi, la dah, ilaha illa anta, udah. khalaqtani, wa ana abduka,
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa-doa istighfar, Sayyidul Istighfar. Yang bahkan salah satu fadilahnya, barang siapa membaca doa itu di pagi hari, kemudian dia meninggal dunia di sore hari, maka insya Allah dia masuk surga pada saat itu. Maka baca doa, baca istighfar, ya. Kemudian ada lagi istighfar yang lain, istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus masuk dalam perut ikan paus, ikan nun, udah nggak tahu lagi jalan keluarnya. Gimana cara jalan keluarnya? Dibaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Di situ Nabi Yunus tak minta, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan paus. Tidak sama sekali. Nabi Yunus hanya istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kaget. Astagfirullahaladzim. Kaget. 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 Ustaz ceramah ada yang hitam satu. Berita Astagfirullah. Tiba-tiba ada orang di belakang. Labas. Labas. Halo Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Tiba-tiba ada orang. Sampai mana tadi? Oh ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ternyata Nabi Yunus itu cukup dengan beristighfar. Ketika Nabi Yunus alaihissalam beristighfar, dia tidak minta secara spesifik gitu ya. Nah, kalim nafar, punah nafar. Aza 75 نفر. 75 نفر. تكلم شيء؟ لا النصيحة 75 نفر. هذا من طالبتي أنا. طالبة. بلد أنا. إندونيسيا. ما شاء الله. أنا مدرس. مدرس ايش؟ مدرس القرآن. وين تعلم قرآن مصر؟ في إندونيسيا، لكن من معهد يعني يتعلق بقطر. قطر يفتح معهد عالي في إندونيسيا. أنا أتعلم هناك. مصر لا لما إن شاء الله. ان شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله. في يزعل. يسأل. زعلان مننا. ممكن نسيت. Oke. Izin ya, Afwan. Sedih sampai mana saya bahas? Mau lihat makam Rasulullah nggak? Mau. Mau dong. Kedistrek saya. Mau lihat makam Rasulullah? Mau. Ya. Ya, kita ziarah Rasulullah SAW. Mau Ustaz. Ya, Aduh mau sekali ziarah. Ustaz. Ya, bismillah ya. Saya sambil lanjut tadi, oh ya, tentang istighfar ya. Tentang istighfar. Jadi istighfar itu membuka pintu-pintu kebaikan, gitu lah. Dan itu ada awal, itu adalah akhir. Maksudnya gimana awal dan akhir, Ustaz? Gini, awali hari antum, hidup antum dengan istighfar, minta maaf ya. Dan akhiri hidup kita, maksudnya hidup kita pastikan dalam kondisi Allah ampunin gitu loh dosa-dosanya gitu. Semasa hidup kita minta pengampunan, semoga lah pas kita meninggal dunia nanti Allah ampunin dosa-dosa kita. Bentar, kok ini kayak ditutup ya? Dari mana ya?
Sebentar, sebentar. Anies tanya dulu. Kok di jalan ini ditutup ya? Sebentar. Mana petugasnya? Assalamualaikum. Habibi. Assalamualaikum. Uridu ziarah makbarah Rasulullah. Min ain? Lakin haza yuglak. Waktu? Benar. Oh, syukran. Oke, muter katanya. Sebentar ya. Gak apa-apa. Sambilan kita jalan, nanti kita melihat makam Rasulullah SAW. Ini sebenarnya kalau nggak ditutup ini, ini bab nomor 1. Ain at-tariq ilal makbarah. Oh, Wara al-hammamat. Syukran. Sebenarnya di sini ini ditutup. Oke, kita jalan. Oke, istighfar gini. Orang kalau sudah meninggal dunia, orang minta apa biasanya? Minta diampunin kan? Minta maaf kan? Bener nggak? Tolong dimaafkan ya kesalahan-kesalahannya. Begitu kan kalau antum dengar orang-orang yang sudah meninggal dunia gitu. Allah, ini nggak iya. pakai sendal lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih permintaan maaf itu, ampunan itu tidak kita lakukan atau tidak kita usahakan mumpung kita tuh masih hidup gitu loh. Ya, mumpung kita masih hidup tuh carilah pengampunan sebanyak-banyaknya. Dan istighfar itu udah diajarin sama Rasulullah gitu ya. Allah juga udah ngajarin di Quran gitu ya. Bagaimana istighfarnya para nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau astagfirullahalazimnya Rasulullah SAW. Kan itu semua sudah diajarkan. Oh, ini muternya jauh banget ya kayaknya ya. Karena ditutup pintu satunya tadi. Sabar ya. Saya harus keliling dulu. Nah, antum minta ampun semasa hidup, semoga lah nanti pas meninggal dunia, dosa-dosa itu diampunin. Dan ternyata wasilah dari kita beristighfar, itu dimudahkan semuanya, urusan-urusan kita. Semuanya, tanpa terkecuali, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen ke Baitullah, pengen naik karir, pengen punya pondok pesantren, pengen punya anak-anak yang soleh-soleh, hafiz-hafizah, alim-alimah, semuanya apapun doa-doa baik itu Allah ijabah, Allah mudahkan. Yang penting satu, antum jangan pernah letih berdoa dan nggak boleh ngomong, ya Allah, aku tuh udah berdoa, tapi kok nggak dikabulin. Itu nggak boleh, itu terlarang kalimat itu ya. Aduh, panas banget, nggak pakai sendal. Bentar, dekat lagi. Iya, kasihan. Udah sampai ke makamnya Rasulullah. Ah, sendal saya di dalam tas masih. Oh iya, kondisi Oktober sekarang lagi panas ya di sini. Ya, kita ziarah makam Rasulullah SAW. Sebentar lagi sampai. Ada yang mau salam-salam untuk Rasulullah? Siapin ya. Panas, Masya Allah. Nah, fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu kalimat perintah gitu. Kita diminta untuk beristighfar. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu seorang nabi yang maksum yang pasti terampuni dosa-dosanya. Itu saja beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Siapalah kita nih, ya kan? Nggak punya orang dalam, bukan nabi, bukan keturunan wali. Nah, ya, istilah kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini masuk dari pintu satu, tapi diputerin sama dia ternyata. Tetap pintunya pintu satu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita ziarah makam Rasulullah dulu. Tadi kami juga baru dari Raudhah tadi. Mendoakan antum sekalian. Semuanya kita doain. Amin. Ya, semuanya. Saya sebutkan secara umum gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Udah, kita banyakin sholawat aja.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alfu alfi salamin. Wa alfu alfi salatin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya amina wahyillah. اللهم صل Alfu alfi salamin wa alfu alfi salatin alaika ya Habiballah, ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini mimbarnya Rasulullah. اللهم صل Allahumma salli ala Muhammad. اللهم Allahumma salli صل ala Muhammad. Dulu ini adalah rumahnya Rasulullah. Ya. اللهم صل Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma يا salli الله ala Muhammad. Ini Raudhah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Allahumma salli Allahumma wa salli sallim. ala Muhammad. Itu tempat imam, muazzin. Ini mimbarnya Rasulullah SAW dan dikatakan nggak berubah. Allahumma salli ala Muhammad. Salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma ini salli. rame banget nih orang-orang. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Beruntung Rasul. antum ya, yang kali ini kita bisa Waalaikum ke ya sini. Rasul. Tuh, ada yang lagi sholat itu di Raudhah. Ini Raudhah. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada tempat Rasulullah dulu tinggal. Dan di Rasulullah SAW ada Umar, juga ada Abu Bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Dah, kita sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini Raudhah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim. Allahumma sholli ala Allahumma salli ala Allahumma sholli Baik, baik. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi rame ya, tapi kita beruntung kita semua bisa melihat. Semoga suatu saat semua yang melihat di HP-nya besok dia yang langsung akan di sini, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini makamnya Rasulullah di sini. Tuh, situ Rasulullah, sampingnya itu ada tulisan Abu Bakar sama ada Umar bin Khattab. Jadi Rasulullahnya di situ. Nampak nggak? Ada tulisan hijau kecil tuh di atas tuh. Itu Rasulullah. Di sini pintu ini itu adalah makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, jadi ini dia makamnya di sini. Di sini. Salam juga kepada Abu Bakar ya, sama Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita keluar dari pintu 1 masuknya, keluarnya pintu 41. Ini menuju pemakaman Baqi. Tuh, Al-Baqi gate door number 41. Makam Baqinya nggak tahu ya dibuka apa tutup ya. Di sana makam Baqi. Nah, kita semua juga akan meninggal dunia kan? Karena saya bilang orang kalau meninggal yang dicari itu ampunan kan. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa almarhum gitu kan. Allahumma gfir lahu. Maka itu doanya kan Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu lagi ngantri Raudhah rame kan. Ya kan? Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, sekarang pertanyaan gini. Kita ini kan mumpung masih hidup gitu loh. Kenapa nggak kita aja mumpung masih hidup ini mencari pengampunan sebanyak-banyaknya dengan cara apa? Beristighfar. Dan ada begitu banyak fadilah-fadilah istighfar dan salah adalah mempercepat terkabulnya segala hajat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak boleh berdiri sini. Saya mau baca nih. Mohon doanya Ustadz. Semoga kami sekeluarga bisa ke Baitullah dan anak hamba. Amin. Allahumma dari Mia. Rasulullah. Ya, siap. Semoga yang berdoa ya.
Allah panggil ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Jadi gini doanya, ya Allah, panggil kami ke Baitullah, panggil kami ke rumahmu dengan cara-caramu. Ya Allah. Kalau antum udah apa doa tadi yang panjang tuh. Tahu. Karena dengan cara kami sendiri, kami belum berhasil. Nabung segala macam. Masih belum berhasil, ya Allah. Maka tolong bantu kami agar berhasil dengan cara-caramu gitu ya. Baik, gimana rasanya melihat makam Rasulullah tadi? Rindu ya? Rindu Itulah Rasulullah juga sekali, rindu sama Ustaz. kita. Dan antum tahu nggak? Karena Nikmat terbesar Ustazah, kita makasih hari ini. Ustazah. Angkat Ustaz, lagi. rindu Antum tahu rasanya. nggak? Nikmat terbesar kita hari ini adalah saat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah eh, nikmat terbesar kita. Ya, kayaknya tuh nggak mau lihat muka saya ya. Ya adalah, saya liatin lah Masjid Nabawi. Ustaz, Itu Kubah Hijau. Nah, Kubah Hijau ini adalah tempat di mana Rasulullah tuh tepat ya di bawah Kubah Hijau ini Rasulullah itu dimakamkan. Nah, itu ya Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ada pertanyaan? Saat mohon doa untuk saya istri saat anak bisa umroh juga. Muhammad Yasar, amin Pak. Eti, apa nih lagi bawa jamaah ya Pak Ustadz? Iya, lagi bawa jamaah. Siapa yang mau saya bawa? Yuk, yang mau umroh bareng dengan saya. Ada yang plus Turki, ada yang lain sebagainya. Ya, Insya Allah. Nanti kita bikin banyak kajian-kajian di sini. Didoain Masya Allah. semuanya ya. Didoain semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin itu dari saya. Saya mau. Oh, Bang Revan. Ayolah, gas, Doanya Bang Revan. Ustaz, saya mau Yang mau umroh bareng, Ramadan itu banyak banget doanya jadwalnya. Ustaz. Salam ke Jadi kita Rasulullah. bisa bareng di sini. Kabarin aja. Kontak tuh nomor HP yang admin nih, yang Kak Geli, Kak Wiwit tuh, yang lesatkan dengan titipan doa di Baitullah tempat mustajab. Nah, jadi silakan antum kalau mau nitip apa informasi atau nanya informasi tentang Baitullah ada di sini. Dan kalau misalnya ada mau nitip doa, oh iya, jadi kemarin teman-teman itu banyak tuh sebelum saya berangkat ke Baitullah, itu pada nitip, Ustadz saya mau nitip doa dong gitu. Spesial nitip doanya kayak begini. Bentar ya, saya liatin. Ini saya bawa dan sebentar lagi, ini contoh aja. Bentar. Ini contoh aja ya. Nih ada titipan doa. Kemarin kayak gini konsepnya. Voucher kebaikan spesial Baitullah. Ini Dita dan Muhammad agar menjadi lebih baik lagi. Sholatnya amin. Nah ini nanti spesial yang titipan voucher ini akan saya bacakan langsung di depan Ka'bah. Multazam ya, tempat paling makbul itu multazam. Lalu nanti selesai kita doakan, kita bacakan. Dan keberangkatan kali ini itu ada 3 orang. Ada saya udah berangkat duluan ini. Lalu nanti yang kedua ada Kak Gelis berangkat. Dan yang ketiga sang MC kita juga berangkat nanti. MC-nya yang Bang Ferdi malam hari ini itu berangkatnya eh, tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7 insya Allah berangkat. Nanti beliau juga akan bawa titipan doa. Kemudian siapa? Eh, Kak Gelis akan berangkat tanggal 9 ya. Jadi beliau juga akan bawa titipan doa. Jadi buat teman-teman yang seandainya mau titip doa di voucher seperti ini, ahlan wa sahlan. Dan kabar baiknya, tadi saya dapat informasi, insya Allah, mohon doanya, kita akan segera bangun masjid ya tahun depan sepertinya. Tadi rancangan masjidnya sudah jadi. Nih, mumpunglah sekalian yuk kita doa bareng-bareng ya. Kak Gelis, mana tadi rancangan masjidnya? Boleh nggak ditampilkan ke layar rancangan Masjid Musola Al-Araf Mulia? Sebenarnya masjid sih, tapi tadi ditulisnya musola gitu. Mana Kak Gelis? Nih ya, antum mumpung kita lagi di sini, yuk kita doa bareng-bareng. Insya Allah Masjid Al-Araf Mulia akan segera dibangun. Bisa itikaf di Baitullah. Siap. Nanti kalau mau bareng sama Aneh bisa ya. Maksudnya kita temenin atau nggak kita temenin nanti pakai travel yang kita bersama dengannya. Nih, tadi itu kita dapat kiriman, ada yang wakaf tadi, wakaf desain masjid.
Nampak gak? Ini layar HP saya. Nampak gak? Layar HP. Udah, Ustadz. Udah ada Hah? kelihatan. Ada? Nampak? Ada nampak, Ustadz. Oke. Layar Nah, HP. tadi lagi sedang di sini di Madinah dikirimin sama ada orang yang wakaf manfaat gitu ya, wakaf jasa gitu, ngasih gambar untuk musola, katanya musola, tapi saya doanya ini masjid ya, tetap Masjid Al-A'raf Mulia gitu. Nah, jadi gambarnya sudah jadi, insya Allah ini masjidnya nanti konsepnya seperti ini, walaupun belum detail ya, tapi secara gambaran ini terlihat sangat kekinian gitu. Nah, nanti konsepnya kayak gini, tuh Masjid Al-A'raf Mulia ya. Insya Allah tahun depan Januari mungkin kita sudah bisa peletakan batu pertama. Mohon doanya dari teman-teman semua insya Allah. Masjid Al-Arab Mulia. Ya, masjidnya ayah bunda sekalian. Karena ayah bunda lah yang membersamai kami sampai titik hari ini. Makasih banyak ayah bunda. Demi Allah setiap rupiah yang antum sumbangkan dalam jalan kebaikan itu pasti akan mengalir pahala baiknya untuk antum juga. Itu dari saya ya. Ada yang mau tanya jawab? Nggak ada ya. Paling mungkin Ustadz doain gitu ya. Iya, tadi di Raudhah saya doakan semuanya. Ya, semuanya saya doakan. Yang nitip doa, yang ada di jadi habis Quran, atau dimanapun dah kita doain semuanya. Siap. Nah, baik kalau gitu, sampai jumpa di Baitullah. Semoga antum adalah jamaah umrah berikutnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Dan jangan lupa, kalau yang mau titip voucher kebaikan seperti ini, langsung saja karena nanti tanggal 7 ada Bang Ferdi berangkat, tanggal 9 ada Kak Gelis berangkat. Akan dibawa ke Baitullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat, Sehat selalu Ustadz. Ustaz. Ya, semuanya sehat-sehat juga ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Baik, Silakan. jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada gurunda kita. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Baik, apakah kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah kangen nggak nih sama Baitullah nih? Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Bagaimana perasaannya? ingin Sudah lagi ke sana. suci ya, yang bunda sekalian ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi singkat saja abang kakak bunda sekalian. Jadi kita akan menyalurkan amanah dari abang kakak bunda sekalian dalam bentuk doa seperti ini. Nah, mohon maaf ya kalau tulisannya kebalik. Ini adalah voucher kebaikan spesial Baitullah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Ihsan Septiadi, lalu juga saya insya Allah, dan juga Bunda Gelis Firda Auliana, tepat di hadapan Baitullah. Lebih tepatnya lagi di Multazam. Untuk itu abang kakak bunda sekalian, bagi yang ingin mempunyai doa yang mustajab, bagi yang ingin mempunyai hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung yuk ikut program voucher kebaikan spesial Baitullah. Bagaimana Ustadz cara kita kirim
doa langsung di depan Baitullah, cukup abang kakak ayah bunda sekalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan 100.000 rupiah, maka abang kakak ayah bunda sudah mendapatkan satu voucher kebaikan yang akan langsung kami bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Cukup dengan 100.000, abang kakak ayah bunda sekalian sudah bisa dapat voucher spesial kebaikan Baitullah. Bagi abang kakak ayah bunda yang berminat atau ingin mempunyai hajat, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Langsung saja kontak Kak Wiwit di nomor yang ada di kolom komentar. Kak, saya mau dapat voucher spesial kebaikan Baitullah. Langsung WA Kak Wiwit. Nanti insya Allah akan dijelaskan tentang prosedurnya seperti itu. Mungkin hanya itu saja abang kakak bunda sekalian. Mohon doanya bagi saya dan juga bagi Bunda Gelis yang insya Allah akan berangkat tanggal 7 dan tanggal 9 ya. Semoga kita semua dapat sama-sama pergi ke Baitullah dengan cara-cara terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustaz Ihsan dan juga kami. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang mau langsung kontak Kak Wiwit ya. Ada di kolom komentar ya Bunda sekalian, itu ada nomor WA. Silahkan abang kakak ayah bunda bisa WA ke nomor Kak Wiwit. Kak Wiwit, saya mau dapat voucher spesial kebaikan Baitullah. Silakan abang kakak ayah bunda. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.